Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Silahkan join di free Telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami membagikan bocoran sinyal saham untuk swing yang bisa teman-teman ikuti. Sudah lengkap, ada panduan buy area, TP1, TP2, TP3 dan juga batasan stop loss-nya. Selain itu, kami juga membagikan informasi terkait pembagian dividen dan masih banyak informasi lainnya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Di TikTok @gapteksaham, setiap harinya kami rutin mengadakan live teman-teman. Dari Senin sampai Jumat, live-nya sehari 2 kali, pagi dan sore. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 WIB dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Spesial di live sore, kami membagikan bocoran BSCP atau beli sore jual pagi. Dan untuk di hari Sabtu, live-nya di grup gratis di Telegram mulai pukul 9.00 sampai jam 10.00. Bagi teman-teman yang masih bingung mau mulai dari mana untuk belajar saham, saya ada kabar gembira. Kami kembali mengadakan mini workshop yang akan membahas dasar pasar saham di bulan Juni. Tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 WIB. Workshopnya gratis teman-teman. Teman-teman langsung saja mendaftar workshop di nomor admin kami yang ada di layar kaca teman-teman masing-masing. Dukung juga channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Nah, sebelum kita mereview rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu, yaitu tanggal 19 Mei. Kita mulai dari ASI. ASI tanggal 19 Mei yang lalu spek buy di 5.900 sampai 6.000. Nah, untuk candle tanggal 19 Mei di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru ya teman-teman. Untuk area buy-nya di 5.900 sampai di 6.000 juga saya tandai dengan area persegi panjang keunguan. Dapat kita lihat, nah di tanggal 20 Mei ASI masih masuk area entry kita ya teman-teman. Di tanggal 20 Mei ASI sempat mencapai harga tertinggi di 6.100 dan TP1 kita di 6.125. Kurang 1 poin lagi ya teman-teman, sudah hit TP1. Nah, ternyata di tanggal 21 Mei ASI muncul sinyal sell dan ASI melemah serta sudah breakdown support, sudah ditutup di bawah garis biru yang bawah. Karena sudah breakdown support, maka keesokannya tanggal 22 Mei kita harus disiplin cut loss supaya minus kita tidak semakin dalam. Oke, kita catat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pada ASI kita minus 6,25% ya. Selanjutnya kita cek BDMN. Tanggal 19 Mei spek buy di 4250 sampai 4400. BDMN tanggal 19 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman, saat itu muncul sinyal buy. Nah, untuk buy areanya juga saya sudah tandai dengan area persegi panjang keunguan di sini. Di tanggal 20 Mei BDMN lowernya di 4350. Masih masuk area entry ya teman-teman. Di tanggal 20 Mei BDMN juga mencapai higher di 5.000 teman-teman, tepat di TP3 kita. Artinya BDMN sudah hit TP3. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi BDMN minggu lalu karena sudah hit TP3. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 13,64% dari BDMN teman-teman. Berikutnya kita cek Telkom. Tanggal 19 Mei lalu buy areanya di 3.050 sampai 3.100. Telkom di tanggal 19 Mei yang lalu sudah terkonfirmasi uptrend ya teman-teman, karena di tanggal 18 Mei Telkom berhasil breakout resisten. Di tanggal 20 Mei Telkom masih masuk buy area kita, lalu sempat mencapai harga tertinggi di 3190.
Untuk TP1 kita di 3.200 teman-teman, sedikit lagi sudah hit TP1. Kemudian Telkom melemah di tanggal 22 Mei, Telkom muncul sinyal sell dan ditutup di bawah support, di bawah garis biru yang bawah. Nah, meskipun saat ini Telkom kembali naik, tapi kita tetap disiplin cut loss. Kita cut loss dari tanggal 25 Mei-nya ya teman-teman ya. Oke, kita catat dulu. Nah, kita minus 5,48% ya teman-teman dari Telkom. Untuk akumulasinya masih profit sebesar 1,9%. Berikutnya kita review Zata. Di tanggal 19 Mei yang lalu buy area-nya di 76 sampai 82. Untuk Zata di tanggal 19 Mei yang lalu candle-nya yang ini ya teman-teman. Di tanggal 20 Mei Zata masih masuk area entry. Dapat kita lihat sampai saat ini Zata masih belum jebol support, masih mengalami konsolidasi atau sideways, belum juga hit TP1, artinya Zata masih open ya teman-teman. Oke, kita catat dulu Zata masih open. Nah, yang terakhir kita cek MDIA 19 Mei yang lalu buy area-nya di 113 sampai 124. MDIA tanggal 19 Mei yang lalu candle-nya di sini ya teman-teman ya. Di tanggal 20 Mei-nya MDIA masih masuk area entry, di tanggal 21 Mei juga masih masuk area entry. Nah, dapat kita lihat hari ini tanggal 26 Mei MDIA muncul sinyal sell teman-teman, muncul sinyal jual dari indikator dan posisinya sudah jebol support, sudah tembus di bawah support, di bawah harga 100. Karena sudah ada sinyal sell dan sudah jebol support, maka kita bisa pertimbangkan untuk exit teman-teman supaya tidak dibawa turun lebih dalam. Jadi MDIA kita cut loss hari ini ya di harga 95. Oke, untuk MDIA kita minusnya lumayan ya teman-teman, minus 15,93%. Untuk total akumulasi selama 1 minggu kemarin yaitu minus 14,03% dan average atau rata-ratanya minus 3,51% teman-teman. Selanjutnya kita review bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau composite, dapat kita lihat IHSG masih dalam musim turun ya teman-teman. MA-nya masih berwarna merah. Sebelumnya dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 22 Mei IHSG sudah muncul segitiga hijau, di mana segitiga hijau artinya IHSG sudah jenuh jual, sudah jenuh turun atau oversold teman-teman. Dan ini sebagai pertanda positif bahwa IHSG ada peluang, ada potensi untuk pullback atau rebound. Di tanggal 22 Mei juga muncul sinyal buy. Nah, sinyal buy ini juga kode up ya teman-teman, juga memberikan sinyal positif untuk IHSG. Di tanggal 22 Mei dan tanggal 25 Mei IHSG mulai rebound, mulai menghijau lagi teman-teman. Setelah sebelumnya IHSG bearish berturut-turut, IHSG akhirnya mulai ada candle bullish teman-teman, yang menandakan mulai ada aksi beli, mulai ada akumulasi pada IHSG. Namun dapat kita lihat di sini ada area kotak merah ya teman-teman. Kotak merah ini sebagai area resisten terdekat. Rebound kemarin ternyata belum mampu menembus resisten terdekat di level 6156 sampai 6316. Itu adalah area resisten terdekat IHSG saat ini. Untuk area support saat ini berada di sini ya teman-teman, mulai level 5927 sampai dengan 5825. Kalau area support ini kedepannya dijebol oleh IHSG, maka market bisa panik lagi teman-teman. Sebaliknya, kalau IHSG mampu breakout resisten terdekat, mampu ditutup di atas level 6316, maka IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan menuju garis biru di atas ini di level 6409. Nah, kalau IHSG mampu breakout kembali, mampu ditutup di atas level 6409, maka IHSG uptrend dan berpotensi naik lebih tinggi lagi teman-teman, menuju ke 6800 hingga ke 6900 kembali. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat ya teman-teman, dan bisa breakout resisten terdekat, bisa ditutup di atas level 6316 supaya IHSG bisa menuju ke 6400 lagi. Demikianlah tren IHSG hari ini. Berikutnya kita review rekomendasi untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Kita mulai dari CMNT. CMNT atau PT Cemindo Gemilang Tbk. Dapat kita lihat pada grafik harian, CMNT masih musim naik. Di sini MA-nya masih berwarna biru dan masih menukik ke atas. Pada tanggal 22 Mei yang lalu muncul sinyal buy dalam kotak biru
Dan di tanggal 25 Mei kemarin juga muncul sinyal buy dengan kotak hijau ya teman-teman. Ini pertanda bagus karena sudah ada sinyal buy yang muncul 2 hari berturut-turut. Tandanya CMNT ada kemungkinan, ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Saya tandai candle hari ini. Nah, untuk buy area-nya kita pasang di support ya teman-teman, atau di harga murah. Supportnya di sini. Nah, di 790 sampai 800, TP1 di sini 820, TP2 di 835, dan TP3 kita bisa pasang di sini teman-teman, di 850. Jangan lupa untuk exit atau cut loss kalau CMNT melemah dan jebol support atau ditutup di bawah harga 770. Oke, kita catat dulu ya teman-teman. CMNT spek buy di 790 sampai 800, TP1 di 820, TP2 di 835, TP3 di 850, dan stop loss jika closing di bawah 770. Oke, CMNT sudah clear. Berikutnya kita review BBTN. BBTN atau PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dapat kita lihat di tanggal 25 Mei hari Senin kemarin, BBTN terdeteksi breakout resisten. BBTN sudah berhasil ditutup di atas garis biru yang atas, di atas harga 1345. BBTN juga candlenya sudah berhasil closing di atas garis MA hijau, dan kemarin juga muncul sinyal buy teman-teman, muncul sinyal beli pada BBTN. Tandanya hari ini BBTN confirm uptrend, sehingga bagi teman-teman yang mau masuk, mau beli saham BBTN sudah bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Meskipun saat ini BBTN sedang koreksi turun, tidak masalah teman-teman. Ini masih tergolong koreksi sehat selama BBTN tidak jebol support. Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk buy area-nya di sini ya teman-teman, di 1330 sampai di 1350, TP1 di 1390, TP2 di 1430. Nah, TP3 di sini kita pasang di kotak merah di atas di 1490. Jangan lupa untuk cut loss jika BBTN melemah dan ditutup di bawah support di bawah 1250. Nah, di bawah sini ya teman-teman untuk supportnya. Kita catat terlebih dahulu. BBTN spek buy di 1330 sampai 1350. TP1 1390, TP2 1430, TP3 1490, dan stop loss jika closing di bawah 1250. Oke, BBTN sudah clear. Berikutnya kita review MBSS. MBSS atau PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk dapat kita lihat di tanggal 25 Mei hari Senin kemarin, MBSS terdeteksi breakout resisten teman-teman. Resisten garis biru yang atas di 2230 sudah berhasil di breakout. Artinya MBSS sebetulnya hari ini confirm uptrend dan ada peluang, ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi ke depannya. Koreksi hari ini masih tergolong koreksi sehat selama tidak jebol support teman-teman. Justru kita bisa masuk di harga diskon, harga yang lebih murah. Nah, saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk MBSS buy area-nya di sini ya teman-teman. Kita pasang di 2250 sampai 2350. Kita tunggu, siapa tahu MBSS bisa turun lagi sehingga kita bisa dapat harga yang lebih murah. Untuk TP1-nya kita pasang di 2500, TP2-nya di 2600. Untuk TP3 kita pasang di sini ya teman-teman, di 2700. Jangan lupa untuk exit atau cut loss kalau MBSS melemah dan ditutup di bawah garis biru yang bawah, di bawah support di bawah 1960. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, MBSS sudah clear. Next kita review BRIS. BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Di hari Senin kemarin tanggal 25 Mei, BRIS terdeteksi berhasil breakout resisten, berhasil ditutup di atas harga 1880 teman-teman. Nah, di tanggal 25 Mei, BRIS juga muncul sinyal buy dalam kotak hijau. Sebelumnya juga sudah muncul kotak biru dengan bertuliskan buy dari hari Jumat tanggal 22 Mei yang lalu teman-teman. Nah, karena sudah breakout resisten dan juga sudah muncul sinyal buy sebelumnya, maka BRIS hari ini terkonfirmasi uptrend dan ada peluang, ada potensi BRIS untuk bisa naik lebih tinggi lagi sehingga bisa kita pertimbangkan untuk dibeli. Untuk buy area-nya teman-teman bisa pasang di sini di 1880 sampai dengan 1950 ya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 kita pasang di 2000, TP2 di 2100, TP3 di sini ya di 2200. Nah, jangan lupa untuk cut loss apabila BRIS melemah dan ditutup di bawah support di bawah harga 1700. Nah, di bawah sini ya teman-teman. Oke, kita catat terlebih dahulu untuk BRIS-nya. Nah, BRIS sudah clear. Terakhir kita review MPMX.
MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dapat kita lihat kemarin Senin tanggal 25 Mei MPMX terdeteksi breakout resisten teman-teman. MPMX sudah berhasil ditutup di atas garis biru yang atas di atas harga 1012. Kemudian MPMX juga berada di atas garis MA hijau di tanggal 22 Mei dan di tanggal 25 Mei juga muncul sinyal buy pada MPMX. Nah, tandanya MPMX ada kemungkinan ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi teman-teman, sehingga kita bisa pertimbangkan untuk masuk untuk beli saham MPMX. Koreksi hari ini masih tergolong koreksi sehat ya teman-teman. Untuk buy area-nya teman-teman bisa pasang mulai dari sini di 1010 sampai dengan 1020, TP1 di 1040, TP2 di 1050 dan TP3 di 1060. Jangan lupa disiplin cut loss teman-teman jika setelah entry lalu MPMX melemah dan ditutup di bawah support di bawah 990. Oke, kita catat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, MPMX sudah clear. Demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli selama 1 minggu ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Bagi teman-teman yang mau belajar saham lebih dalam, yang ingin mendapatkan rekomendasi sinyal yang lebih lengkap, ataupun bagi teman-teman yang ingin bisa mengakses indikator seperti yang saya gunakan di video ini, kami ada 3 grup teman-teman, grup VIP, VVIP, dan juga grup premium. Teman-teman boleh join 1 bulan terlebih dahulu, dan kalau teman-teman join di saat live TikTok, teman-teman bisa dapatkan tambahan potongan 10%. Khusus di grup premium, nanti teman-teman bisa mengakses sendiri indikatornya di akun TradingView teman-teman masing-masing. Untuk info lebih lengkapnya, silakan menghubungi nomor admin kami di layar kaca Anda. Sampai berjumpa kembali di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.